Hari ini gue baru selesai dari rumah adik gue, pengen balik ya, pengen langsung balik berhubung hari ini hari Sabtu, jadi waktunya untuk keluarga lebih banyak. Nah, sekalian balik, gue mau review mobil harian gue. Gue pakai Nissan All New Livina tahun 2020. Jadi waktu gue beli itu di bulan Januari di awal tahun. Nah sekarang bulan Juni, ya artinya sekarang sudah 6 bulan pemakaian. Nah sekalian nanti kita jalan balik, gue pengen sedikit nge-review bagaimana rasanya Livina, All New Livina setelah 6 bulan pemakaian. Nanti gue akan cerita banyak di perjalanan sambil jalan pulang. Seperti yang teman-teman tahu, Nissan di Indonesia mengeluarkan model Livina tahun 2007 dengan nama Grand Livina. Di Jepangnya sendiri dia keluar pada tahun 2006 kalau nggak salah ya. Nah, beberapa tahun yang lalu juga gue pernah punya Nissan Grand Livina yang versi HWS, yang Outtake-nya tahun perakitan 2014. Gue memang beli second waktu itu, dan kilometernya juga masih rendah. Gue waktu itu beli buat bini gue pakai sehari-hari. Cuma masalahnya, gue sih nggak tahu ya apa yang dialami sama teman-teman semua tentang Nissan Livina. Mobil gue itu suka knocking. Masalah mesinnya itu pasti knocking. Gue sempet bawa ke bengkel, terus servis pakai carbon clean, memang sembuh tuh. Wah, bunyi knockingnya udah hilang gitu. Cuma nggak, beberapa bulan kemudian mulai bunyi sedikit lagi tuh knocking. Padahal konsumsi bensin gue pakai minimal Pertamax, nggak pernah nyentuh premium sama sekali ataupun Pertalite. Selalu gue isi Pertamax. Ya akhirnya karena gue kesel sama knocking gitu ya, gue jual lah mobil itu. Ini gue kasih HRV yang biasa gue pakai, dan gue sambil nyari-nyari mobil, gue minjem mobil bokap gue karena Innovanya waktu itu nggak pernah dipakai, ya akhirnya gue yang pakai lah sampai ketemu Nissan All New Livina yang baru. Sempat bingung awalnya sih, sebetulnya sempat kepicut sama expander, cuma balik lagi ke selera karena gue nggak suka yang lebih ngotak gitu ya, karena menurut gue expander itu lebih mengotak. Nah, All New Livina ini dari sisi eksterior lebih, modelnya lebih ngebulet lah, kayaknya lucu gitu, kayaknya menarik juga, dan akhirnya kepicut lah gue beli Nissan All New Livina tahun 2020. Waktu itu bulan Desember, Januari mobilnya sampai ke rumah gue. Sempet ada rasa khawatir karena pengalaman knocking yang lalu, tapi gue percaya karena ini mereka kerjasama sama Mitsubishi dan kaki-kakinya pun sama gitu ya, sama Mitsubishi. Ya udah akhirnya gue ambillah Nissan All New Livina. Tadi sebelumnya gue kan bilang gue mau review Nissan All New Livina setelah 6 bulan pemakaian. Memang perbedaannya terasa banget kalau misalkan lu pakai mobil merek lain. Sebelumnya gue pakai Innova, sebelumnya gue juga pakai HRV. Itu yang paling terasa adalah cara bawanya. Yang gue maksud itu dari sisi setir, Livina itu enteng banget setirnya dibandingkan Honda atau Innova. Kalau dari sisi performa, memang rasa-rasanya sih ini Mitsubishi banget gitu ya. Dari udah gitu ditambah kaki-kaki gue percayalah gitu sama Nissan, kecuali mesin karena gue punya pengalaman sama yang model sebelumnya. Ternyata beda memang. Mobil ini dari pertama beli gue kasih Pertamax terus, dan alhamdulillah nggak ada ngemposnya. 6 bulan berjalan, sekarang kilometer masih di 3.920. Uniknya lagi, gue beli Januari. Nah, sambil nunggu plat nomor asli turun, waktu itu gue
pakai plat nomor sewa gitulah, bayar tambah yang cuma 1 bulan. Itu gua iseng gitu, aduh gua mobil standar gitu, akhirnya gua bawalah ke tukang per. Kalau teman-teman yang di sekitar BSD tahu yang namanya Amarta Per, gue bawa mobil gue ke situ. Gimana caranya, gue pengen pendek tapi empuk, digantilah sama Kang Iman pakai per Vios depan belakang, tapi dipotong lagi sama dia 1 ulir kalau nggak salah. Nissan All New Livina itu kan ground clearance-nya tinggi, akhirnya sedikit pendek ya. Sekarang sih posisinya 4 jari ya, pakai Toyota Vios ditambah potong 1 ulir, posisinya antara ban sama fender itu sekitar 4 jarian. Terus udah gitu gue ganti pakai velg replika MK Tarmac. Kenapa gue pakai ring 16? Supaya gue nggak usah ganti-ganti ban lah gitu. Jadi gue masih pakai ban orisinilnya, gue cuma tinggal nambahin velgnya aja. Terus kesannya gue pendekin mobil ini, gue baru sampai rumah. Kesannya gue pendekin mobil ini masih enak, masih nyaman. Gue biasa bawa keluarga gue juga kalau misalkan pergi jauh pakai mobil ini, masih enak, masih nyaman. Posisinya dibawa kemana-mana. Memang rasanya sih sedikit beda karena lebih mantul dari standarnya, cuma ya not bad lah kalau misalkan untuk harian lo, apalagi kalau misalkan dibawa ke bareng keluarga gitu ya, not bad dengan pendek seperti ini. Gitu teman-teman kesannya. Jadi memang beda kalau ngebandingin Nissan Livina sekarang dengan Nissan Livina yang sebelumnya. Walaupun sama seperti Expander, cuma ada beberapa sisi-sisi yang memang sengaja Nissan bikin beda gitu, seperti eksterior yang lebih membulat, dan dari sisi interior juga nggak begitu banyak. Tapi overall oke untuk sekelas LMPV saat ini, layak untuk beli, layak untuk lo dapetin, dan layak untuk lo pakai sehari-hari, asalkan lo bisa servis. Dan bensinnya juga jangan asal-asalan ya, menurut gua gitu. Gua takutnya nanti ada knocking atau apapun. Nah, lanjutin cerita tadi, gua baru aja sampai rumah. Singkat cerita, mobil Livina gue memang gue ganti seperti yang tadi gue bilang di jalan. Akhirnya sekarang posisinya 4 jari dengan menggunakan MK Tarmac, dan ada beberapa aksesoris tambahan lainnya kayak antena. Gue ganti model shark fin, gampang banget, tinggal beli di Tokopedia, terus sambung baut, udah selesai. Jadi nempelnya pakai double tip, udah ada bawaannya dari antenanya. Terus velg pakai replika NK Tarmac ring 16. Gue nggak ngeganti bannya, jadi supaya minim budget. Ring 16 offsetnya kalau nggak salah berapa ya, 40 kalau nggak salah, dengan lebar 7. Dan not bad lah, nggak usah tambah-tambah spacer. Terus gue tambahin talang air. Talang air gue beli di toko variasi sekitar 300 ribuan. Modelnya yang slim kayak mobil-mobil Honda sekarang. Terus gue tambahin aksesoris antena, ya murah lah kalau nggak salah, di bawah 100 ribu. Terus sengaja gue tempelin di situ ya buat aksesoris aja. Nah, ditambah ada wiper stand. Gue tambahin wiper stand, tadinya warna silver tapi sengaja gue cat putih. Kenapa gue pakai wiper stand? Jadi kalau misalkan siang panas, wipernya bisa diberdiriin kayak gini gitu, jadi supaya karetnya nggak nempel dan awet. Kalau misalkan hujan pakai wiper stand ini, dia tinggal nyalain wiper aja, jadi lu nggak perlu nurunin kayak gini. Lu tinggal nyalain wiper lu, dia otomatis turun gitu. Waktu wipernya bergerak, dia otomatis langsung turun. Terus gue ganti lampu LED, gue lupa mereknya apa, sekitar 600 ribuan. Terus sama
fog lampnya gue juga ganti sepaket, pokoknya kurang lebih total 1 jutaan atas bawah, supaya warnanya sama kayak DRL, jadi warna biru-biru gitulah. Untuk perubahan eksterior udah segitu aja sih, nggak ada yang banyak. Di interior gue nggak ada yang berubah, semuanya masih standar, masih ori bawaan pabrik karena mobil keluarga. Gimana caranya gue bikin nyaman dan wangi, masih tetap wangi. Nah, kalau boleh sombong nih ya, gue itu kan orangnya rada rapih. Jadi mobil walaupun gue ngerokok, gue tetap mobil itu harus bersih dan wangi. Dan gue nggak pernah ngerokok sama sekali di dalam mobil. Kalau perjalanan jauh pasti gue sempet-sempetin untuk berhenti ngerokok dulu, baru lanjut perjalanan lagi. Jadi seasam-asamnya gue nggak pernah ngerokok di dalam mobil. Jadi supaya ngejaga keluarga gue, anak gue tetap sehat gitu tanpa mencium bau rokok gitu bro. Jadi bro, tadi pas gue sampai rumah, gak lama bini gue ngomong, ayah udah beli beras kan? Belum, lupa. Sekarang gue mau beli beras sama tetangga gue namanya Pak Kamsen. Pak Kamsen ini ibaratnya salah satu tokoh masyarakat. Kalau di tempat tongkrongan dia kayak Dono, jadi serba dibully ya, serba dibully, serba disalahkan. Asik aja. Sekian video review Nissan All New Livina tahun 2020 dari gue. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan loncengnya dibunyiin. Kita tunggu video-video selanjutnya dari gue di EU dan Vlog. See you, bye bye.